Ibu Mira memandangi rumah sederhana di hadapannya dengan tatapan berat. Rumah itu bukan hanya bangunan kayu, tetapi saksi bisu dari segala perjuangan hidupnya. Di rumah inilah ia membesarkan Danu, anak sematawayangnya, setelah suaminya meninggal dunia belasan tahun silam. Setiap sudut rumah itu menyimpan kenangan, dari tangis pertama Danu hingga tawa riang masa kecilnya. Namun kini, rumah itu akan segera berpindah tangan. Seorang pria berjas hitam berdiri di depan pintu, membawa selembar dokumen resmi. Di belakangnya, dua lelaki berbadan besar bersiap mengosongkan rumah tersebut. "Kami hanya menjalankan tugas, Bu," ujar pria itu datar, tak menunjukkan empati. Kata-katanya terdengar seperti cambuk yang menghancurkan hati Ibu Mira. Ia tahu tak ada gunanya memohon, karena rumah itu telah menjadi jaminan utang Danu yang tak mampu dilunasi. Dengan tangan gemetar, Ibu Mira mulai mengemasi barang-barangnya. Ia hanya membawa apa yang bisa dimuat di keranjang kecilnya, beberapa pakaian, foto keluarga, dan Al-Quran tua peninggalan suaminya. Barang-barang lain yang tak ternilai secara materi tetapi syarat makna harus ia tinggalkan. Matanya berkaca-kaca saat memegang bantal kecil yang dulu digunakan Danu sewaktu bayi. "Buang saja kalau tak berguna," ujar salah satu lelaki kasar itu, tanpa menyadari betapa berartinya benda itu bagi sang ibu. Di luar rumah, tetangga-tetangga hanya berdiri memandang tanpa berani mendekat. Mereka berbisik-bisik, membicarakan nasib malang Ibu Mira. Beberapa merasa iba, tetapi tak ada yang cukup dekat untuk menawarkan bantuan. Ibu Mira berjalan pelan keluar dari rumah itu, melangkah dengan berat hati ke arah yang tidak ia tahu. Di punggungnya tergantung keranjang kecil berisi sisa hidupnya, sementara di hatinya bergemuruh rasa kecewa bercampur pilu. Danu, anak yang menjadi alasan penderitaannya, tidak ada di sana. Sudah beberapa hari ia menghilang tanpa kabar, meninggalkan ibunya untuk menghadapi masalah ini sendirian. Ibu Mira mencoba mengusir rasa marah yang mulai menguasai hatinya. Bagaimanapun, ia tetaplah seorang ibu. Dalam doanya, ia memohon agar Danu segera sadar dan kembali ke jalan yang benar. Namun, malam itu, rasa kesepian terasa lebih menusuk daripada biasanya. Langit mulai gelap saat Ibu Mira tiba di sebuah gubuk tua di pinggir hutan. Bangunan itu sudah lama ditinggalkan dan penuh dengan debu serta sarang laba-laba. Meski jauh dari kata layak, tempat itu adalah satu-satunya pilihan yang ia miliki. Dengan tenaga tersisa, ia membersihkan bagian dalam gubuk, mencoba membuatnya sedikit lebih nyaman. Setiap langkah terasa berat, bukan karena lelah fisik, tetapi karena beban emosi yang ia rasakan. Sambil duduk di sudut gubuk, Ibu Mira memeluk keranjang kecilnya. Di tengah kesunyian, ia kembali mengenang masa-masa saat Danu kecil memanggilnya dengan tawa ceria. "Bu, lihat aku bisa lari lebih cepat dari kucing." Kenangannya terputar seperti mimpi yang kini terasa jauh tak tergapai. Ia bertanya-tanya di mana ia salah mendidik anaknya hingga berubah menjadi pria yang begitu egois dan tak bertanggung jawab. Malam itu, hujan turun dengan deras, seakan-akan langit turut menangisi nasib Ibu Mira. Air hujan menetes dari atap gubuk yang bocor, memaksa Ibu Mira untuk bergeser dari satu tempat ke tempat lain agar tidak kebasahan. Dalam kegelapan, ia hanya bisa berdoa, berharap ada sedikit keajaiban yang bisa mengubah hidupnya. Namun, yang datang hanyalah rasa dingin yang merasuk hingga ke tulang. Meski hatinya hancur, Ibu Mira mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa semua ini hanyalah ujian dari Tuhan. "Mungkin ini caranya untuk mengajarkan kesabaran," gumamnya pelan. Ia menghapus air matanya, meski tangis itu terasa tak kunjung usai. Dalam kepedihan itu, ia berjanji pada dirinya sendiri untuk tetap bertahan, apapun yang terjadi. Fajar menyingsing, menandai hari baru. Ibu Mira keluar dari gubuk untuk mencari kayu bakar dan makanan. Namun, langkahnya terasa berat saat menyadari bahwa hari ini ia benar-benar sendirian. Rumah lamanya, kenangan bersama suaminya, dan impian untuk melihat Danu sukses semuanya terasa seperti angan-angan yang perlahan memudar. Namun, jauh di lubuk hatinya, ada sedikit harapan bahwa suatu saat, semuanya akan kembali seperti semula. Hari itu, hutan terasa lebih sunyi dari biasanya. Pagi yang dingin memaksa Ibu Mira untuk keluar lebih awal dari gubuknya. Ia berjalan perlahan, langkahnya terdengar pelan di atas dedaunan yang basah oleh embun semalam.
Di tangannya tergenggam sebuah keranjang kecil, kosong dan siap diisi kayu bakar yang akan menjadi sumber penghangat malam nanti. Ketika ia tiba di dekat tebing, angin kencang mendesirkan daun-daun, membawa sebuah suara samar yang menghentikan langkahnya. Suara itu lemah, hampir tak terdengar, seperti desahan tertahan di antara gemerisik dedaunan. Ibu Mira berhenti sejenak, mencoba mendengarkan lebih saksama. Suara itu terdengar lagi, kali ini seperti rintihan. "Siapa di sana?" tanyanya pelan, suaranya bergetar antara khawatir dan penasaran. Dengan hati-hati, ia mendekati tepi tebing. Pandangannya menyapu dasar jurang yang curam. Di antara semak belukar, ia melihat sosok manusia tergeletak tak berdaya. Pakaian yang dikenakan pria itu robek, tubuhnya penuh luka, dan kaki kanannya tampak bengkok dengan posisi yang salah. "Ya Allah," desis Ibu Mira. Jantungnya berdegup kencang, menyadari bahwa seseorang di bawah sana sedang bertarung antara hidup dan mati. Tanpa berpikir panjang, ia mencari jalan untuk menuruni tebing. Meskipun usianya tak lagi muda, kekhawatiran mengalahkan rasa takut dan rasa sakit pada lututnya yang mulai lemah. Setiap langkah turun terasa seperti pertaruhan, tetapi ia tak peduli. Akhirnya, setelah perjuangan panjang, ia tiba di dasar tebing. Sosok pria itu tergeletak di atas tanah, napasnya berat dan wajahnya pucat. Tubuhnya kotor, bercampur darah dan lumpur. Ibu Mira mendekat, memeriksa denyut nadinya. Masih ada kehidupan, meski sangat lemah. "Nak, bertahanlah," ucapnya dengan suara penuh kepanikan, meski ia tahu pria itu mungkin tak mendengarnya. Dengan kekuatan yang tersisa, Ibu Mira mencoba mengangkat tubuh pria itu. Bebannya terasa berat, dan setiap langkah menjadi perjuangan baru. Namun, ada sesuatu di dalam dirinya yang tak membiarkannya menyerah. Entah dari mana datangnya kekuatan itu, tetapi ia terus bergerak, menyeret tubuh pria itu sedikit demi sedikit, naik kembali ke tebing dengan tali seadanya yang ia temukan di keranjang. Matahari mulai condong ke barat ketika Ibu Mira akhirnya tiba kembali di gubuknya. Tubuhnya basah oleh keringat, dan napasnya tersengal-sengal. Pria itu ia baringkan di atas tikar lusuh di sudut ruangan. Dengan cepat, ia mengambil air bersih dari kendi kecilnya, mencuci luka-luka pria itu dengan kain basah. Setiap kali ia menyentuh luka yang dalam, pria itu mengerang pelan, tetapi matanya tetap tertutup. Sambil menggigit bibir untuk menahan tangis, Ibu Mira meraba kening pria itu. Demam tinggi mulai menyerang, membuat tubuhnya menggigil. Ia segera menyiapkan ramuan herbal dari daun-daun yang ia kumpulkan sebelumnya. Ia tahu ini tidak cukup, tetapi itu adalah satu-satunya yang ia miliki. Dalam kesibukan itu, ia tak berhenti memanjatkan doa agar pria itu tetap bertahan. Malam turun dengan cepat, membawa angin dingin yang menusuk. Di dalam gubuk, Ibu Mira terus berjaga. Ia duduk di samping pria itu, memegangi tangannya yang terasa dingin seperti es. Wajahnya memancarkan kelelahan, tetapi tekadnya tetap kokoh. "Kamu harus bertahan, Nak," bisiknya lirih. Di luar, angin bertiup kencang, menggoyang-goyangkan atap gubuk yang rapuh. Sementara itu, di dalam, Ibu Mira berjuang melawan waktu, berusaha mempertahankan hidup pria yang bahkan tak ia kenal namanya. Malam itu, untuk pertama kalinya sejak kehilangan rumahnya, Ibu Mira merasa bahwa ia kembali memiliki tujuan, menyelamatkan nyawa seseorang yang tak berdaya. Ketika fajar mulai menyingsing, pria itu akhirnya membuka matanya perlahan. Pandangannya kabur, tetapi ia bisa merasakan kehangatan dari sentuhan tangan yang memegangnya. "Di mana aku?" gumamnya lemah. Ibu Mira tersenyum samar, menahan air matanya. "Kamu aman sekarang, Nak. Istirahatlah." Pagi itu, gubuk kecil di pinggir hutan dipenuhi keheningan yang tegang. Ibu Mira duduk di sudut ruangan, mengawasi pria yang masih terbaring lemah di tikarnya. Cahaya matahari yang masuk melalui celah dinding kayu menerangi wajah pria itu, memperlihatkan bekas luka yang mulai mengering. Ia masih belum banyak bicara sejak membuka matanya kemarin, hanya meringis setiap kali mencoba bergerak. Dengan perlahan, Ibu Mira mengganti perban pada kaki pria itu. Kakinya terlihat bengkak parah, dan setiap sentuhan membuat pria itu menggertakkan giginya menahan rasa sakit. "Maafkan saya, Nak. Saya harus membersihkannya," ujar Ibu Mira dengan nada lembut. Pria itu hanya mengangguk pelan, menahan perih yang terasa seperti pisau menghujam dagingnya. Setelah selesai, Ibu Mira duduk di sampingnya, memandang wajah pria itu dengan penuh iba. "Siapa namamu, Nak?"
Tanyanya, mencoba memecah kesunyian. Pria itu terdiam sejenak, matanya menerawang ke langit-langit gubuk. "Andra," jawabnya singkat, suaranya serak dan nyaris tak terdengar. Ibu Mira tersenyum kecil, mencoba menghilangkan ketegangan. "Andra, jangan khawatir. Di sini kamu aman. Aku akan merawatmu sampai kamu pulih." Namun, Andra hanya menatap kosong ke arah pintu gubuk. Ingatannya kabur, seperti potongan-potongan gambar yang tak menyatu. Ia mencoba mengingat apa yang terjadi, tetapi hanya ada bayangan gelap dan rasa sakit yang menyiksa. "Aku tidak tahu bagaimana aku bisa sampai di tebing itu," ucapnya lirih, lebih kepada dirinya sendiri daripada kepada Ibu Mira. Hari-hari berikutnya menjadi perjuangan berat bagi mereka berdua. Ibu Mira harus bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ia keluar pagi-pagi mencari kayu bakar dan bahan makanan di hutan, sementara Andra tetap terbaring di gubuk, tidak mampu bergerak banyak. Setiap kali Ibu Mira pulang, tubuhnya lelah, tetapi senyum kecil selalu ia paksakan untuk Andra. Meskipun begitu, Ibu Mira tidak bisa mengabaikan perasaan khawatir yang terus menghantuinya. Persediaan makanan semakin menipis, dan ia tahu gubuk itu bukan tempat yang layak untuk pemulihan Andra. Suatu malam, saat Andra tertidur, ia duduk di dekat pintu, memandangi langit yang gelap tanpa bintang. Dalam hatinya, ia berdoa agar Tuhan memberikan jalan keluar dari kesulitan ini. Andra, meski tubuhnya lemah, tidak buta terhadap pengorbanan Ibu Mira. Ia memperhatikan bagaimana wanita tua itu merawatnya tanpa kenal lelah, bahkan ketika tubuhnya sendiri tampak rentan. "Bu," panggil Andra suatu pagi, suaranya pelan tetapi serius. Ibu Mira menghentikan aktivitasnya dan mendekat. "Kenapa Ibu melakukan ini? Saya bukan siapa-siapa bagi Ibu." Pertanyaan itu membuat Ibu Mira terdiam. Ia menarik napas dalam-dalam sebelum menjawab, "Karena hidup ini tentang saling menolong, Nak. Jika aku membiarkanmu di sana, apa artinya aku sebagai manusia?" Kata-katanya sederhana, tetapi penuh dengan ketulusan yang membuat Andra tidak mampu membalas. Di tengah kesulitan itu, hubungan mereka semakin erat. Andra mulai melihat Ibu Mira bukan hanya sebagai penolong, tetapi seperti sosok ibu yang penuh kasih, sesuatu yang telah lama hilang dari hidupnya. Di sisi lain, kehadiran Andra memberi Ibu Mira tujuan baru, mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Danu. Namun, malam berikutnya, badai besar melanda hutan. Angin kencang membuat atap gubuk hampir terbang, dan air hujan masuk melalui celah-celah dinding. Ibu Mira bekerja keras menutupi lubang-lubang itu dengan kain seadanya, sementara Andra hanya bisa berbaring, merasa tak berdaya. "Bu, biarkan saya membantu," katanya, mencoba bangkit meski tubuhnya gemetar. "Jangan, Nak, istirahat saja, aku bisa mengatasinya," jawab Ibu Mira dengan tegas. Meskipun lelah, ia tetap berusaha memastikan Andra tidak terkena hujan. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa mereka tidak bisa terus hidup dalam kondisi seperti ini. Ketika badai akhirnya reda menjelang pagi, Ibu Mira duduk di sudut gubuk, tubuhnya basah kuyup dan gemetar kedinginan. Andra menatapnya dengan rasa bersalah yang mendalam. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa ia bukan hanya seorang korban, tetapi juga beban bagi wanita tua yang telah menyelamatkannya. "Bu," ucapnya pelan, "saya janji, suatu hari saya akan membalas semua ini." Ibu Mira hanya tersenyum tipis, meski matanya menyiratkan kelelahan yang tak bisa ia sembunyikan. "Jangan pikirkan itu, Nak. Pulihkan dirimu dulu. Itu sudah cukup bagi saya." Namun, dalam hati Andra, janji itu menjadi tekad yang tidak akan pernah ia lupakan. Hari itu, matahari bersinar terik, memancarkan cahayanya ke sela-sela dedaunan hutan. Ibu Mira kembali ke gubuk membawa beberapa umbi-umbian yang ia temukan di hutan. Wajahnya lelah, tetapi ia tetap tersenyum saat melihat Andra yang tampak sedikit lebih segar. Pria itu kini bisa duduk meski dengan bantuan dinding sebagai sandaran. "Bu, duduklah dulu. Anda terlalu banyak bekerja," ujarnya dengan suara pelan. Ibu Mira mengabaikan ucapannya dan langsung memeriksa luka-luka di tubuh Andra. "Lukamu mulai membaik, tapi kaki ini sepertinya perlu pengobatan lebih serius," katanya sambil menghela napas. Dalam hati, ia tahu bahwa tanpa bantuan medis, kesembuhan total Andra hanyalah mimpi. Namun, dengan kondisi mereka yang serba terbatas, membawa Andra ke kota adalah hal mustahil. Andra terdiam, menatap Ibu Mira yang terus merawatnya tanpa henti.
Ia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya terasa keluh. Selama beberapa hari terakhir, ingatannya perlahan mulai kembali, seperti puzzle yang sedikit demi sedikit tersusun. Ia mulai ingat siapa dirinya, apa yang ia lakukan sebelum terjatuh di tebing, dan mengapa ia berada di tempat itu. Namun, rahasia itu terlalu besar untuk diungkapkan begitu saja. Sore itu, Andra memanggil Ibu Mirah yang sedang mengikat kayu bakar di luar. "Bu," katanya dengan suara serius, "saya ingin bercerita." Ibu Mirah mendekat, duduk di sampingnya dengan tatapan penuh perhatian. "Ceritakan saja, Nak." Ibu mendengar. Andra menunduk, menatap kakinya yang masih terbalut perban. "Saya bukan siapa-siapa, Bu. Saya hanyalah seorang lelaki yang hidup dengan beban terlalu besar," ucapnya lirih. Ia berhenti sejenak, seolah ragu untuk melanjutkan. Namun, tatapan hangat Ibu Mirah memberinya keberanian. "Saya Andra Wijaya, seorang pengusaha dari kota. Beberapa minggu lalu, saya pergi ke desa ini untuk melarikan diri dari sesuatu yang menghantui saya." Ibu Mirah mengerutkan kening. "Melarikan diri dari apa, Nak?" tanyanya lembut. Andra menarik napas panjang, mencoba menenangkan dirinya. "Dari orang-orang yang menginginkan saya mati. Saya memiliki musuh di dunia bisnis, Bu. Mereka mencoba merebut segala yang saya miliki, perusahaan, keluarga, bahkan nyawa saya. Saya tidak tahu harus pergi kemana, jadi saya memilih desa terpencil ini. Tapi ternyata mereka menemukan saya. Itu sebabnya saya jatuh ke tebing. Mereka mencoba membunuh saya." Kata-kata itu membuat Ibu Mirah tertegun. Ia tidak menyangka pria, yang selama ini ia rawat memiliki cerita hidup yang begitu rumit. "Jadi, ada orang yang mencarimu. Apa keluargamu tahu kamu di sini?" tanyanya dengan nada khawatir. Andra mengangguk pelan. "Istri saya pasti mencemaskan saya. Tapi saya tidak ingin mereka terlibat. Jika musuh saya tahu keberadaan keluarga saya, mereka akan menjadi target berikutnya. Itu sebabnya saya memilih menjauh." Kebisuan melingkupi mereka sejenak. Ibu Mirah menatap Andra dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, ia merasa simpati atas penderitaan pria itu. Namun di sisi lain, ia khawatir bahwa kehadiran Andra di gubuk itu akan membawa bahaya yang lebih besar. Malam itu, Ibu Mirah sulit tidur. Ia terus memikirkan cerita Andra, mencoba mencari cara untuk membantunya. Namun, hatinya juga dipenuhi rasa takut. Jika musuh Andra menemukan mereka, apa yang bisa ia lakukan untuk melindungi pria itu? Di tengah kekalutan, ia berdoa dengan sepenuh hati, memohon perlindungan dari Tuhan. Beberapa hari kemudian, kehadiran Andra di gubuk mulai menarik perhatian. Seorang pedagang dari desa melihat Ibu Mirah membawa obat-obatan yang tidak biasa ia beli sebelumnya. "Untuk siapa, Bu?" tanyanya dengan nada penasaran. Ibu Mirah hanya tersenyum samar, menghindari pertanyaan itu. Namun, bisik-bisik mulai menyebar, dan kekhawatiran Ibu Mirah semakin membesar. Pada suatu sore, Andra meminta selembar kertas dan pena yang lusuh. Dengan tangan gemetar, ia mulai menulis surat untuk istrinya. "Bu, saya ingin mengirim pesan kepada istri saya. Jika sesuatu terjadi pada saya, setidaknya dia tahu bahwa saya masih hidup," katanya dengan nada tegas. Ibu Mirah menatapnya penuh ragu. "Apakah ini langkah yang bijak, Nak? Jika mereka menemukanmu, apa yang akan terjadi?" Andra mengangguk mantap. "Saya tidak bisa terus bersembunyi, Bu. Hidup seperti ini bukanlah hidup. Jika mereka ingin saya mati, biarlah. Tapi saya tidak akan membiarkan orang yang saya cintai hidup dalam ketidakpastian." Keberanian Andra membuat Ibu Mirah terharu sekaligus cemas. Ia membantu mengirim surat itu ke kota melalui seorang pedagang yang sering bolak-balik desa. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa langkah ini bisa membawa risiko besar. Ia hanya bisa berharap bahwa semuanya akan berakhir dengan baik, meski ketakutan itu terus membayanginya. Hari-hari berlalu dengan ketegangan yang tak kunjung mereda. Surat yang Andra kirimkan masih belum mendapat balasan, dan Ibu Mirah mulai merasa cemas. Ia tidak mengungkapkan kegelisahannya kepada Andra, tetapi setiap malam, pikirannya dipenuhi pertanyaan, apakah surat itu telah sampai dengan selamat? Apakah orang-orang yang mengejar Andra akan menemukan mereka? Andra sendiri mencoba menenangkan dirinya, tetapi tak dapat membohongi kekhawatiran yang perlahan melingkupi hatinya. Setiap suara langkah di luar gubuk membuatnya waspada. Ia merasa seperti hidup di ujung tanduk, namun keberadaan Ibu Mirah memberinya ketenangan kecil di tengah badai.
Pada suatu sore, Ibu Mira sedang memotong umbi di depan gubuk ketika ia melihat seorang pria asing mendekati rumahnya. Tubuh pria itu tegap, wajahnya keras, dan tatapannya tajam. Langkah-langkahnya penuh kehati-hatian, seolah memeriksa sekelilingnya dengan cermat. Ibu Mira berdiri, menggenggam pisau kecil yang ada di tangannya. "Ada yang bisa saya bantu?" tanyanya dengan suara yang bergetar. Pria itu tersenyum tipis, tetapi ada sesuatu yang tidak nyaman dalam sorot matanya. "Ibu tinggal di sini sendirian?" tanyanya. Ibu Mira mengangguk pelan, berusaha tetap tenang. "Ya, saya tinggal di sini sendiri." "Ada apa, Pak?" Pria itu mengedarkan pandangannya ke sekitar gubuk, seolah mencari sesuatu. "Kami sedang mencari seseorang," katanya sambil mengeluarkan sebuah foto dari sakunya. Foto itu menunjukkan wajah Andra, meski tampak lebih segar dan rapi daripada keadaannya sekarang. "Apakah ibu pernah melihat pria ini?" Ibu Mira merasakan jantungnya berdetak lebih cepat. Ia menggigit bibirnya, mencoba menyembunyikan kegugupan yang mulai terasa. "Tidak, saya tidak pernah melihatnya," jawabnya singkat, menghindari tatapan pria itu. Pria tersebut menatap Ibu Mira lama, seolah mencoba membaca kebohongan dari wajahnya. Namun, akhirnya ia memasukkan kembali foto itu ke sakunya. "Kalau begitu, terima kasih atas waktunya," katanya sebelum berbalik pergi. Begitu pria itu menghilang dari pandangan, Ibu Mira segera masuk ke dalam gubuk. Andra, yang mendengar percakapan itu dari dalam, menatapnya dengan wajah tegang. "Mereka sudah dekat," ucapnya lirih. Ibu Mira mengangguk, duduk di sampingnya dengan tangan gemetar. "Kita harus berhati-hati, Nak. Mereka tidak akan menyerah begitu saja." Malam itu, Ibu Mira tidak bisa tidur. Ia duduk di dekat pintu, menggenggam sepotong kayu besar sebagai perlindungan. Angin malam membawa suara-suara aneh dari hutan, membuatnya semakin waspada. Sementara itu, Andra memikirkan cara untuk melindungi Ibu Mira. Ia tahu wanita tua itu telah mengorbankan banyak hal untuk menyelamatkannya, dan ia tidak bisa membiarkan bahaya mengancamnya. Keesokan harinya, Andra berbicara dengan Ibu Mira. "Bu, saya tidak bisa tinggal di sini lebih lama. Jika mereka menemukan saya, ibu juga akan dalam bahaya." Ibu Mira menggeleng dengan tegas. "Kamu tidak bisa pergi dalam kondisi seperti ini, Nak. Kaki kamu belum sembuh. Jika kamu memaksakan diri, itu hanya akan memperburuk keadaan." Namun, Andra tetap pada pendiriannya. "Saya tidak bisa membiarkan mereka mencelakai ibu. Saya akan pergi malam ini. Dengan cara apapun, saya harus menjauh." Keteguhan hati Andra membuat Ibu Mira bingung. Ia tahu niat Andra baik, tetapi ia tidak tega membiarkan pria itu pergi tanpa perlindungan. "Jika kamu benar-benar ingin pergi, biarkan saya membantu. Saya akan menemani sampai kamu menemukan tempat yang aman," ujarnya akhirnya. Andra terkejut mendengar usulan itu. "Bu, ini terlalu berbahaya. Ibu tidak seharusnya ikut terlibat lebih jauh." Ibu Mira tersenyum tipis, meski matanya menunjukkan kekhawatiran. "Nak, hidup saya sudah penuh dengan kesulitan. Jika ini adalah kesempatan saya untuk melakukan sesuatu yang berarti, biarlah begitu. Saya tidak takut." Malam itu, di bawah bayang-bayang bulan yang samar, mereka mulai bersiap-siap. Ibu Mira mengemas beberapa barang penting ke dalam karung kecil, sementara Andra berusaha berdiri dengan bantuan tongkat kayu yang dibuatnya. Setiap langkah terasa berat, baik secara fisik maupun emosional. Ketika mereka melangkah keluar dari gubuk, angin malam membawa bisikan yang seolah memperingatkan mereka. Hutan tampak lebih gelap dari biasanya, dan setiap suara kecil membuat mereka berjaga-jaga. Namun, di balik rasa takut itu, ada tekad kuat yang membawa mereka melangkah maju. Di kejauhan, bayangan beberapa pria tampak bergerak mendekat, menyisir setiap sudut hutan. Ibu Mira menggenggam tangan Andra erat, menariknya ke arah semak-semak untuk bersembunyi. Mereka menahan napas, mendengar suara langkah yang semakin mendekat. Andra berbisik pelan, "Bu, apapun yang terjadi, ibu harus tetap bertahan." Ibu Mira menatapnya dengan mata berkaca-kaca, tetapi tidak berkata apa-apa. Dalam keheningan malam itu, mereka tahu bahwa apa yang akan terjadi selanjutnya akan mengubah segalanya. Dinginnya malam terasa menusuk tulang ketika Ibu Mira dan Andra bersembunyi di balik semak-semak tebal. Nafas mereka terengah-engah, tetapi keduanya berusaha tetap tenang.
Suara langkah kaki pria-pria yang menyisir area hutan semakin mendekat, diiringi percakapan samar yang penuh ancaman. Kita harus menemukannya malam ini. Tidak ada alasan untuk pulang dengan tangan kosong. Salah satu suara terdengar, keras dan tajam. Ibu Mira menahan napas, tubuhnya bergetar hebat. Andra meremas tongkat kayunya, mencoba tetap tegar meski tubuhnya belum sepenuhnya pulih. Ketegangan memuncak ketika salah satu pria mendekat ke tempat mereka bersembunyi. Dengan napas tertahan, Ibu Mira memejamkan mata, berharap Tuhan melindungi mereka. Tiba-tiba, suara hewan liar memecah keheningan. Seekor burung besar melompat keluar dari semak-semak lain, membuat para pengejar terkejut. Di sana, salah satu pria berteriak, menduga itu pergerakan Andra. Mereka berlari ke arah yang salah, memberi Ibu Mira dan Andra waktu untuk melarikan diri lebih jauh. "Bu, ayo cepat," bisik Andra, meskipun ia sendiri hampir tak sanggup berjalan. Ibu Mira membantunya berdiri, mengabaikan rasa lelah yang mendera. Mereka bergerak perlahan menembus kegelapan, mencari jalan keluar dari hutan. Namun, tak lama kemudian, langkah mereka terhenti di depan sebuah jurang kecil. Di bawahnya, sungai deras mengalir, gemuruhnya terdengar menakutkan. Andra menatap Ibu Mira dengan raut cemas. "Bu, kita harus cari jalan lain." Ibu Mira menggeleng. "Tidak ada waktu, mereka akan segera kembali. Kita harus menyeberangi sungai ini." Dengan susah payah, mereka turun ke tepian sungai. Ibu Mira membimbing Andra menyeberangi air yang dingin dan deras. Arusnya begitu kuat hingga hampir menyeret mereka, tetapi Ibu Mira terus menggenggam tangan Andra dengan erat. "Jangan lepaskan, Nak," ucapnya dengan suara gemetar. Saat mereka hampir sampai di seberang, Andra terpeleset. Tubuhnya jatuh ke air, hanyut beberapa meter sebelum berhasil meraih batu besar di tengah sungai. "Bu!" teriaknya, panik. Ibu Mira, tanpa berpikir dua kali, melompat ke arah Andra, mengulurkan tangannya dengan susah payah. Dengan sisa tenaganya, Ibu Mira menarik Andra kembali ke tepian. Napas mereka terengah-engah, tubuh basah kuyup dan kedinginan. "Kamu tidak apa-apa, Nak?" tanya Ibu Mira, meskipun tubuhnya sendiri mulai gemetar hebat. Andra hanya mengangguk lemah, merasa bersalah melihat wanita tua itu harus berjuang sedemikian keras demi dirinya. Namun, tak ada waktu untuk beristirahat. Dari kejauhan, suara para pengejar kembali terdengar. "Bu, mereka mendekat. Kita harus bersembunyi," ujar Andra dengan nada putus asa. Ibu Mira mengangguk, menarik Andra ke sebuah gua kecil yang tersembunyi di balik semak-semak. Mereka masuk ke dalam, tubuh mereka meringkuk di sudut yang gelap. Di sana, Andra mencoba menenangkan Ibu Mira yang mulai batuk-batuk karena udara dingin. "Bu, maafkan saya, semua ini terjadi karena saya. Anda tidak seharusnya menderita seperti ini," kata Andra, suaranya penuh penyesalan. Namun, Ibu Mira hanya menggeleng, menatap Andra dengan mata lembut. "Hidup saya memang sudah penuh dengan penderitaan, Nak. Tapi Tuhan memberi saya kesempatan untuk menolongmu. Itu sudah cukup membuat saya merasa berarti." Kata-kata itu membuat Andra terdiam. Ia merasa bahwa Ibu Mira adalah satu-satunya orang yang benar-benar peduli padanya tanpa mengharapkan imbalan. Dalam hati, ia bersumpah akan membalas kebaikan wanita tua itu dengan cara apapun. Saat malam semakin larut, suara para pengejar perlahan mereda. Namun, Andra dan Ibu Mira tahu bahwa bahaya masih mengintai. Mereka memutuskan untuk tetap di dalam gua hingga pagi tiba. Ketika fajar menyingsing, Andra mencoba berdiri meski tubuhnya masih lemah. "Bu, kita harus terus berjalan. Kita tidak bisa tinggal di sini lebih lama." Ibu Mira mengangguk, meskipun kakinya terasa berat untuk melangkah. Dengan bantuan tongkat kayu dan semangat yang tersisa, mereka kembali melanjutkan perjalanan. Namun, mereka tidak tahu bahwa salah satu pria dari kelompok pengejar telah melihat jejak mereka. Pria itu mengikuti dari kejauhan, memastikan bahwa mereka tidak akan bisa melarikan diri. Dalam sunyi, bahaya semakin dekat, dan Ibu Mira serta Andra tak menyadarinya. Di tengah rasa lelah dan keputusasaan, hanya doa yang menjadi pegangan mereka. Namun, takdir tampaknya telah menyiapkan kejutan besar di ujung perjalanan mereka. Hari ketiga perjalanan mereka dimulai dengan kabut tebal yang menggantung di hutan, menutupi jejak mereka yang semakin pudar. Ibu Mira dan Andra berjalan pelan, setiap langkah penuh kehati-hatian.
Keduanya tahu bahwa mereka tidak hanya melarikan diri dari kejaran musuh, tetapi juga dari ketidakpastian. Setiap pohon, setiap semak, menjadi saksi bisu ketegangan yang mereka rasakan. Langit mulai menggelap, mendung menggantung rendah di atas kepala mereka. Andra merasakan tubuhnya semakin lelah, otot-ototnya menjerit akan keletihan, namun dia tidak bisa berhenti. Dia tahu bahwa jika mereka berhenti terlalu lama, mereka akan tertangkap. Setiap kali ia melirik ke belakang, rasa cemasnya semakin kuat. Mereka semakin dekat dengan perbatasan hutan, namun Andra tidak tahu apa yang menunggu di luar sana. "Ibu," Andra memulai dengan suara yang serak. "Kita harus mencari tempat yang lebih aman. Kita tidak bisa terus berada di sini." Ibu Mira hanya mengangguk, wajahnya terlihat semakin pucat, tubuhnya semakin rapuh. Namun, ada kekuatan yang tersimpan dalam dirinya, sebuah kekuatan yang tidak terlihat oleh orang lain, hanya Andra yang tahu, dan itu yang membuatnya tidak ingin mengecewakan wanita tua ini. "Ayo, nak," jawab Ibu Mira dengan suara lemah namun tegas. "Kita harus terus maju. Tuhan pasti memberikan jalan." Keduanya terus berjalan dalam diam, dan keheningan itu menambah berat langkah mereka. Namun, tiba-tiba, suara gesekan dedaunan terdengar di belakang mereka. Langkah-langkah yang terlalu teratur untuk angin, terlalu mendekat untuk menjadi kebetulan. Andra segera berhenti, memberi isyarat pada Ibu Mira untuk bersembunyi. Mereka melangkah cepat ke balik pohon besar, menahan napas, berharap bahwa mereka belum terlihat. Namun, sayangnya, suara itu semakin dekat. Dan akhirnya, di antara semak-semak, dua pria muncul. Mereka mengenakan pakaian hitam, wajah mereka ditutupi oleh masker. Wajah mereka tidak bisa dikenali, namun sikap mereka mengisyaratkan bahwa mereka bukanlah orang sembarangan. Para pemburu Andra, kelihatannya mereka tidak jauh, salah satu pria itu berkata, matanya melintas di sekitar pohon-pohon. Andra merasakan dadanya sesak, mereka terlalu dekat, jika mereka tidak bergerak cepat, tidak ada lagi tempat yang aman untuk mereka. Ibu Mira, dengan tangan gemetar, meraih tangan Andra. "Nak, kita harus pergi ke sana," katanya, menunjuk ke arah sebuah jurang yang tersembunyi di balik pepohonan. "Kita harus menyusuri jurang itu, kalau tidak, mereka pasti akan menemukan kita." Andra menatap ibu itu dengan mata penuh keraguan. "Ibu, itu sangat berbahaya. Kita bisa terjatuh. Lebih baik itu daripada tertangkap." Sebelum Andra sempat menanggapi, Ibu Mira sudah mulai melangkah, mengikuti jejak jalan sempit yang menuju jurang. Andra berlari untuk menyusulnya, meskipun tubuhnya hampir tak mampu menahan langkah cepat itu. Di belakang mereka, suara pria yang mengejar semakin jelas terdengar. Mereka hampir di dalam jangkauan. Ibu Mira menoleh ke belakang untuk memastikan bahwa Andra mengikutinya. Seketika, suara langkah kaki yang tiba-tiba berhenti membuat darahnya mendidih. "Ibu, cepat!" Andra berteriak, saat ia melihat dua pria itu sudah menghalangi jalan mereka. Dalam sekejap, mereka terkepung, dan Andra tahu bahwa pelarian mereka akan segera berakhir. Namun, dalam ketegangan yang mencekam itu, suara tembakan terdengar. Tembakan yang sangat dekat. Ibu Mira terkejut, tubuhnya hampir jatuh karena kejutannya. Sementara Andra, yang lebih waspada, segera menarik Ibu Mira ke belakang sebuah batu besar, berlindung. Dari balik batu, Andra bisa melihat bahwa salah satu pria yang mengejar mereka jatuh ke tanah, darah mengalir dari dadanya. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki lain terdengar, lebih banyak dari sebelumnya. Orang-orang yang mengejar mereka ternyata memiliki lebih banyak pembantu. Namun, di tengah kepanikan itu, Andra mendengar suara seseorang berteriak, "Jangan tembak." Itu dia, Andra Wijaya. Dan di saat itulah, dari balik hutan, seorang pria muncul, mengenakan pakaian resmi, wajahnya tampak tegas, dan sorot matanya penuh tekad. "Stop!" Semua orang berhenti. Suara pria itu menggema, penuh kekuatan. Andra menatapnya dengan tatapan yang penuh kebingungan. "Pak, siapa Anda?" Pria itu berjalan maju, matanya tak lepas dari Andra. "Saya datang untuk membawa Anda pulang, Andra." Ibu Mira dan Andra saling bertukar pandang, kebingungan dan ketakutan masih tergurat di wajah mereka. "Pulang? Apa maksudnya?" tanya Ibu Mira dengan suara gemetar. Pria itu mengangguk, mendekat lebih dekat. "Nama saya Raka, saya bekerja untuk keluarga Wijaya. Andra, Anda tidak perlu lari lagi. Istri Anda, dia mencari Anda,
sangat cemas. Setiap kata yang diucapkan pria itu terasa seperti kilat yang menyambar hati Andra. Istri, ia bahkan tidak ingat bagaimana wajahnya. Tetapi, ada sesuatu dalam kata-kata pria ini yang memecahkan kekunci rasa takutnya. Namun, ada satu pertanyaan yang masih mengganjal di benaknya. Jika Anda benar-benar bekerja untuk keluarga saya, mengapa Anda baru datang sekarang? Mengapa saya harus terus melarikan diri jika saya bisa kembali ke rumah? Raka diam sejenak, menatap Andra dengan mata yang penuh rasa simpati. Karena musuh Anda begitu kuat, Andra. Mereka tidak hanya ingin perusahaan Anda, mereka juga ingin menghancurkan Anda. Mereka mengira Anda sudah mati. Tapi sekarang mereka tahu Anda hidup, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapat apa yang mereka inginkan. Andra menatap Ibu Mirah, yang kini duduk dengan kepala tertunduk. Apa yang harus kita lakukan? Tanyanya, suaranya terdengar patah. Raka menunduk sejenak, kemudian mengangkat wajahnya dengan tekad. Sekarang, kita akan membawa Anda kembali. Anda akan aman. Tapi saya butuh bantuan Anda, Andra. Anda harus kembali untuk menyelesaikan segalanya. Di balik semua kebingungan dan rasa takut itu, ada secercah harapan. Namun, Andra tahu bahwa jalan ke depan tidak akan mudah. Begitu banyak hal yang harus dia hadapi. Dan di tengah semua itu, Ibu Mirah yang selama ini menyelamatkan hidupnya, tetap menjadi titik terang dalam kegelapan yang menyelimutinya. Perjalanan kembali ke kota terasa seperti perjalanan yang tak berujung. Di atas punggung kuda yang disediakan Raka, Andra duduk dengan tubuh kaku, pikiran yang semakin kusut, dan hati yang bergejolak. Ibu Mirah berjalan di sampingnya, diam, namun segala sesuatu tentang dirinya, dari gerak-geriknya hingga tatapan matanya, menunjukkan kekhawatiran yang tak terungkapkan. Meski mereka berada di luar bahaya langsung, rasa takut masih melingkupi mereka berdua. Andra tahu bahwa meskipun mereka berhasil lolos dari pengejaran, kenyataan yang harus mereka hadapi jauh lebih besar dan lebih rumit. Keluarga Wijaya, perusahaannya, dan kehidupan yang dulu ia tinggalkan, semuanya terasa asing baginya. Dalam benaknya, pertanyaan besar terus menggema, apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya? Mengapa ia harus lari? Dan mengapa, setelah sekian lama, ia harus kembali? Namun, Raka, sosok yang muncul tiba-tiba dan tanpa peringatan, menjadi satu-satunya kunci yang bisa memberikan jawaban. Raka yang tahu lebih banyak tentang situasi Andra, Raka yang tahu siapa yang mengejarnya, dan yang lebih penting, Raka yang tampaknya memiliki pengaruh yang cukup untuk melindungi mereka. Kita sudah dekat, suara Raka memecah kesunyian di antara mereka. Andra menoleh, wajahnya tampak lelah, namun matanya penuh kebingungan. Apa yang akan terjadi sekarang? Raka menarik napas panjang, menatap ke depan. Ada banyak hal yang perlu Anda ketahui, Andra. Tapi, pertama-tama, Anda harus pulang. Anda harus melihat sendiri bahwa situasi ini tidak seperti yang Anda kira. Andra menggigit bibirnya. Tidak ada yang bisa dia percayai sepenuhnya. Saya tidak tahu lagi siapa yang bisa saya percayai. Ibu Mirah, yang sedari tadi berjalan di samping Andra, menoleh dan menepuk tangan anak muda itu. Kita harus percaya pada apa yang bisa kita lihat, nak. Jangan biarkan ketakutan menghalangi jalanmu. Mereka melewati perbatasan hutan, dan saat mereka akhirnya keluar ke jalan besar yang mengarah ke kota, Andra merasa seakan-akan dia melangkah kembali ke dunia yang sudah lama ia tinggalkan, dunia yang telah berubah, yang terasa jauh lebih asing dari sebelumnya. Sesampainya di luar kota, sebuah rumah besar terlihat di kejauhan, menjulang tinggi, dengan pagar yang terbuat dari besi yang indah. Rumah itu adalah rumah keluarganya, rumah yang selama bertahun-tahun ia tinggalkan. Disinilah hidupnya dulu dimulai. Disinilah semuanya bermula, sebelum kejatuhannya dimulai. Namun, ketika mereka mendekati pintu utama, Andra merasakan perasaan berat di dadanya. Rasa takut dan cemas campur aduk. Ia merasa seperti seorang asing yang kembali ke tempat yang seharusnya dikenalnya. Di pintu masuk rumah besar itu, seorang pria berdiri menunggu, mengenakan jas hitam yang rapi. Wajahnya tampak tegas, tetapi ketika matanya bertemu dengan Andra, ada kilatan kehangatan di sana, sebuah kilatan yang seolah menyimpan banyak rahasia. Selamat datang kembali, Andra, kata pria itu dengan suara rendah. Andra menatapnya bingung. Siapa Anda? Pria itu tersenyum tipis. Saya Raden, asisten pribadi Anda sebelum segala sesuatunya berantakan.
Anda mungkin sudah lupa, tetapi saya adalah orang yang paling dekat dengan Anda setelah keluarga. Ibu Mirah yang berdiri di samping Andra menatap pria itu dengan penuh curiga. Apa yang Anda inginkan dari kami? Raden tidak menunjukkan ekspresi marah, hanya mengangguk pelan. Tidak ada yang saya inginkan, Nyonya. Saya di sini hanya untuk memastikan Andra kembali ke tempat yang seharusnya. Kami akan memastikan Anda berdua aman. Namun, sebelum Andra sempat menjawab, terdengar suara langkah kaki mendekat. Seorang wanita muda muncul dari balik pintu utama, mengenakan gaun berwarna biru muda yang anggun. Wajahnya cantik, dengan mata yang tampak berkaca-kaca. Ketika matanya bertemu dengan Andra, wanita itu terhenti sejenak, mulutnya terbuka, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar. Ibu Mirah menyadari perubahan ekspresi di wajah wanita itu. Siapa dia? Wanita itu akhirnya maju dan menatap Andra dengan penuh harapan. Andra, kamu tidak mati. Tiba-tiba, Andra merasakan seluruh dunia di sekelilingnya berhenti berputar. Wajah wanita ini, yang ia lihat sekarang, seperti sebuah kenangan yang telah terkubur dalam hatinya. Itu adalah wajah istrinya, Olivia. Namun, kenapa ia tidak ingat apa-apa tentang wanita ini? Apa yang terjadi pada pernikahan mereka? Olivia maju dan meraih tangan Andra, dengan air mata yang mulai mengalir di pipinya. Aku mencari kamu kemana-mana, Andra. Semua orang mengira kamu sudah mati, dan aku tidak bisa berhenti mencarimu. Andra merasa hatinya hancur mendengar kata-kata itu. Di balik rasa bingung dan hilang ingatan, ia merasa ada sesuatu yang hilang di dalam dirinya, sesuatu yang berharga, yang dulunya menjadi miliknya. Dan sekarang, setelah sekian lama, ia kembali bertemu dengan wanita yang seharusnya menjadi bagian dari hidupnya. Aku tidak ingat apa-apa, kata Andra dengan suara pelan, suaranya bergetar. Semua ini terlalu banyak untukku. Olivia menggelengkan kepala, menggenggam tangan Andra dengan lembut. Tidak apa-apa, Andra, kita akan mengingat semuanya bersama-sama. Kita akan melewati ini, kita akan memulai lagi. Tapi Andra hanya bisa menunduk. Dalam hatinya, ada begitu banyak pertanyaan tanpa jawaban. Kenapa ia harus lari? Mengapa ada begitu banyak kebohongan yang melibatkan orang-orang di sekitarnya? Dan yang lebih mengerikan, bagaimana jika ia tidak bisa kembali ke kehidupan yang dulu ia tinggalkan? Di balik semua itu, bayang-bayang kegelapan yang mengancam terus membayangi. Dan Andra tahu, ini bukan akhir. Ini baru permulaan dari perjalanan yang lebih panjang.